Anak di Cina SD itu berangkat setengah 7 pagi, nanti pulang jam 5 sore, dan itu sistem nasional. SMP itu berangkat jam 7 pagi, masuk sekolah, nanti mereka berakhir sekitar jam 7.30 malam. Kultur atau budaya di Cina itu jam 12 istirahat, makan, dan tidur di sekolah sampai setengah 3. Wajib untuk tidur siang. SMA Mbak, jam 7 sampai setengah 10 malam. Sebenarnya sederhana kok kalian kalau minat untuk keluar negeri itu. Bagi informasi, kuliahnya gratis, kemudian dapat uang saku bulanan, tempat tinggal gratis. Algoritma TikTok yang ada di Indonesia dan di Cina sangat berbeda. Halo Sobat Fisheries, kembali lagi bersama saya Karisma Pundirukmana dalam Fisheries Talk Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari dosen perikanan UGM, yang tentunya memiliki pengalaman yang sangat luar biasa dalam kuliahnya di luar negeri, dan sekarang aktif mengajar dan juga meneliti di bidang perikanan dan juga kelautan. Nah, kita kali ini akan mengulas bagaimana perjalanan akademik beliau, kemudian tantangan yang dihadapi, maupun alasan beliau hingga beliau memilih untuk mengabdi sebagai dosen di tanah air. Langsung saja kita sambut Pak Faisal Rahman. Halo, apa kabar Sobat Pilihan? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Tetap semangat. Selamat datang Pak Faisal di Fisheries Talk Podcast. Terima kasih. Mungkin kali ini kita akan ngobrol santai-santai saja Pak Faisal tentang pengalaman Pak Faisal gitu. Mungkin dari yang pertama saya ingin tahu nih Pak Faisal, untuk perjalanan akademik Pak Faisal khususnya di bidang perikanan, bagaimana nih Pak Faisal memiliki ketertarikan terhadap sektor perikanan dan kelautan Ya, ini? terima kasih Mbak Pundi. Kalau boleh ditarik sedikit ke belakang gitu ya. Saya itu dulu awalnya itu tidak bercita-cita untuk menjadi dosen. Bahkan, dosen di perikanan gitu ya. Karena sejak kecil lingkungan saya, saudara, kakak sepupu, kemudian om, pakde itu di lingkungan, militer gitu ya. Awalnya saya dulu mau masuk ke militer gitu ya. Heeh, saya sudah, membentuk diri, berlatih gitu ya, cukup badan saya dulu nggak segede ini gitu ya. Kecil sekali dulu, tinggi gitu ya. Namun di awal perjalanan ketika saya mau mendaftar di militer itu ternyata ada kebijakan yang bahwa di tempat yang akan saya mendaftar itu tidak menerima lulusan dari SMA. Mereka lulusan dari sarjana. Oleh karena itu sempat bingung, nggak mau kuliah saya bingung karena ya awalnya cita-citanya seperti itu, tapi kebetulan dipaksa oleh lingkungan, dipaksa oleh orang tua, diisi sambil kuliah gitu. Itu pun saya pada saat mengisi, formasi untuk, SNMPTN ya namanya, karena dulu saya eranya UM gitu ya. Saya bingung mau masuk mana itu ya. Saya ingat kok pada saat itu memilih, teknik gitu ya, kemudian yang kedua itu teknik atau di mana, terus kemudian perikanan ini pilihan ketiga. Pilihan ketiga pada saat itu saya juga heran, pada saat itu namanya masih program studinya manajemen sumber daya perikanan. Itu saya salah ngeklik loh Mbak Pundi. Iya, saya membacanya adalah manajemen sumber daya periklanan. Pikiran saya adalah, "Oh ini mungkin divisi poler komunikasi," gitu. Ya udah daftar, UM gitu ya, kemudian dapat pengumuman, keterima, terus baru saya baca, saya itu ternyata masuk di manajemen sumber daya perikanan gitu, Fakultas Pertanian. Akhirnya, wah ya sudahlah kita jalani gitu. Tapi akhirnya Mbak Pundi dengan berjalannya waktu, saya memahami gitu ya, oh ternyata dunia perikanan itu seperti ini, yang kebetulan topik penelitian saya pada saat S1 itu adalah sosial ekonomi perikanan, yang mana banyak, berteman atau bertemu dengan nelayan-nelayan pesisir, terutama pesisir Jogja gitu. Kemudian, melanjutkan topik riset saya di S1, saya S2 itu juga sebenarnya belum niat, saya mau kerja dulu, tapi akhirnya orang tua, "Walah nanggung, ambil saja sekalian," gitu. Akhirnya nyari informasi pada saat S2 itu saya sebenarnya belum ada gambaran bahwasanya kuliah ke luar negeri itu, banyak kesempatan melalui berbagai beasiswa gitu ya. Akhirnya pada saat itu karena saya persiapan kurang gitu, saya akui pada saat itu saya masih kuper dan asik untuk bermain di luar, tidak fokus pada akademik gitu ya. Akhirnya ada tawaran dari Pak Suadi yang kebetulan mentor saya di Departemen Perikanan menyarankan bahwasanya, "Ini Mas, kalau mau
cepet gitu ya untuk lanjut, S2 yang pada saat itu memang ada kesempatan beasiswa untuk diambil gitu ya. Karena saya sampaikan tadi bahwasanya ketika akan kuliah ke luar negeri persiapan saya pendek sekali untuk mengejar TOEFL, persiapan mengenai research background, proposal itu mepet sekali. Pada saat itu kebetulan di geografi, Fakultas Geografi itu menyediakan beasiswa, Kemendikbud pada saat itu. Kemudian saya apply, saya mendaftarkan dan kebetulan diterima di, Magister Pengelolaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai, yang masih bisa relate atau masih ada hubungannya gitu ya dengan riset penelitian S1 saya tentang, sosial ekonomi, begitu. Nah, setelah S2 itu saya tambah gimana ya, karena informasi semakin banyak mengenai bidang yang saya tekuni, akhirnya saya tertarik gitu ya, tertarik yang dulunya itu di pesisir mengenai sosial ekonomi perikanan, kemudian di S2 itu masih juga tentang sosial ekonomi perikanan, tapi sudah agak bersambungan dengan hal-hal yang bersifat fisik dan lingkungan gitu ya. Topik riset saya ketika, S2 itu adalah dampak perubahan garis pantai di pesisir DIY terutama di, Bantul itu terhadap perekonomian masyarakat gitu ya. Karena, sejak tahun 2000 sebagai informasi gitu ya, hasil penelitian saya itu di daerah Kuaro itu mengalami abrasi yang luar biasa, bahkan lebih dari 20 meter gitu ya pada kurun waktu antara hampir 15 tahun terjadi seperti itu. Nah, kemudian saya selesai S2 ada lowongan bukaan dosen. Saya juga karena, diinformasikan dari Pak Suadi juga gitu ya, bahwa saya "Mas, ini ada formasi tertarik atau tidak?" Gitu. "Ya coba-coba, Pak," gitu. Coba-coba akhirnya diterima, Mbak. Terima, saya masuk, bergabung sebagai pengajar di Departemen Perikanan itu tahun 2016. Tahun 2016, kemudian aktif selama 3 tahun, karena saat ini tuntutan dosen, bahkan formasi dosen saat ini kan harus S3, Mbak, ya. Nggih. Nah, pada saat saya mendaftar itu masih S2, oleh karena ada tuntutan harus mengambil studi lanjut. Nah, pada tahun 2018 itu kebetulan gitu ya, ada, perwakilan dari luar negeri, ini dari Cina gitu ya, yang khususnya dari Xiamen University. Yang mana, kampus tersebut, universitas tersebut ingin mengembangkan kerjasama dengan luar negeri, gitu ya. Salah satu yang dituju adalah Indonesia. Yang sebelumnya Xiamen University itu sudah punya MOU, punya kerjasama itu dengan IPB di Bogor dan kemudian juga dengan Universitas Indonesia, gitu ya. Karena, eee, Xiamen University itu mencari partner itu memang melihat dari ranking kita ya. Kalau di, UGM kan masuk dalam 200 dunia, Nggih. kalau saya tidak salah silahkan dikoreksi nanti kalau keliru. Nah, mereka menganggap kita itu ya masih top level lah di Indonesia gitu ya, bahkan mungkin menyebutnya nomor satu di Indonesia gitu ya. Kita harus bangga itu sebagai, eee, warga UGM gitu ya. Nah, oleh karena itu ada program pengembangan salah satunya staff development. Nah, saya mendaftar beasiswa yang ditawarkan oleh mereka dan akhirnya keterima, enrollment masuk di September 2019. Begitu, Mbak Pundi. Dan saat ini saya sedang menunggu untuk defense yang mungkin direncanakan di akhir bulan, jadi nanti akan saya balik ke sana dulu. Begitu. Pengalamannya sangat luar biasa sekali Pak Faisal. Berawal dari salah jurusan, kemudian semakin menyelam mengalami perikanan dan juga kelautan. Nah, untuk tantangannya sendiri nih bagaimana Pak Faisal? Karena kan dari awal memang Pak Faisal nih bukan passion-nya gitu di Benar, bidang perikanan dan kelautan. betul Mbak Pundi. Kalau tanya passion, passion saya mainan yang terkait dengan otomotif. Iya, dengan motor, mobil gitu. Kalau main ke rumah saya pasti garasi saya penuh dengan hal-hal yang berbau dengan otomotif gitu ya. Berbeda mungkin kalau bisa dikatakan saya cara profesional saya bekerja di kampus gitu ya, ya itu ternyata sebagai rutinitas gitu ya, tapi tetap hobi saya pribadi itu berkaitan dengan otomotif gitu. Nah, kalau tadi ditanyakan mengenai challenge yang awalnya bukan passion-nya kemudian bisa masuk ya, akhirnya saya ini Mbak, tidak bisa egois untuk mengikuti
hobi saya, mengerti keinginan saya. Tapi saya coba melihat, sektor perikanan ini berdiri di di pihak mana gitu ya. Kalau kita kaitkan ya dengan saat ini misalnya pertumbuhan penduduk di dunia ini semakin meningkat, manusia bisa hidup itu ketika ada makanan gitu ya. Kemudian saya coba sesuaikan passion saya, kira-kira kalau saya saat ini sudah ada di dunia perikanan gitu ya, bagaimana sih kontribusimu terhadap pertumbuhan penduduk di dunia? Nah, dari itu Mbak, saya mulai menyenangi, saya mulai menggeluti apa yang saat ini saya lakukan, kemudian saya tekuni, gitu hingga saat ini. Nah, kalau ditanya tantangannya ya pasti berat ya, karena awalnya passion-nya bukan di situ, tapi kemudian kecemplung nggih, secara tidak sengaja. Akhirnya saya mencoba untuk tetap bertahan gitu ya, dengan segala tantangan yang awalnya tidak suka, terutama ketika ada praktikum di lab gitu ya, seksio ikan gitu ya, kemudian menghitung, kematangan gonad dan lain sebagainya itu, aduh ini bukan kalau pegang obeng, pegang dan lain sebagainya saya bisa, tapi ketika seksio ikan, pegang pinset, pegang pisau bedah itu tantangan tersendiri. Tapi saya mencoba untuk berdamai dengan situ semua dan akhirnya saya di tempat ini saat ini, begitu Mbak Putri. Baik, Pak Faisal. Kemudian tadi kan disebutkan bahwa waktu kuliah di China itu, Mhm. adalah masa peralihan dari Covid nih, Pak. Iya, Mungkin bisa diceritakan bagaimana, keadaannya, oke, kemudian research-nya apakah dari Covid sendiri mengganggu proses oh iya, research Bapak? baik. Oke, saya sambung lagi. Tadi saya sampaikan bahwasanya enrollment saya itu saya, kuliah di Cina itu September 2019. Kemudian jalan satu semester saya ingat sekali, ketika saya berangkat pertama ke Cina itu saya sendiri, belum bawa keluarga. Nah, kemudian, supervisor saya di sana menyampaikan, "Oh, kamu sudah berkeluarga," gitu ya. Untuk mahasiswa graduate terutama untuk doktoral itu fluktuasi tentang apa ya, emosional, psikologis itu sangat kuat gitu ya. Disarankan untuk mengajak keluarganya datang ke Cina. "Baik Prof," saya gitu. Saya siapkan semuanya di sana, saya ngurus apartemen, saya ngurus, persuratan, izin tinggal, visa dan lain sebagainya, saya urus remote. Saya di sana, istri di Indonesia, istri saya minta untuk mengurus semua dokumen, yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian rencana itu saya eksekusi di liburan musim, saya lupa musim semi apa ya, di Januari libur antar semester gitu ya, Mbak, ya. Saya pulang ke Indonesia. Nah, sebelum saya pulang, saya ingat saya pulang itu tanggal 10 Januari 2020 kalau nggak salah. Itu di bandara sudah ada, face scanning gitu ya, untuk temperatur body gitu ya. Jadi saya juga heran, ini kenapa kok ada? Karena sebelumnya ketika saya berangkat nggak ada, Mbak. Ini ada isu apa lagi nih, memang di bulan November 2019 itu sudah sempat dengar dengan teman-teman, ini katanya mau ada pandemi, Pandemi. apa itu? Sebutnya corona gitu ya. Serius gitu ya, masih ya angin lalu lah gitu. Qadarullah sampai di rumah, 11 Januari 2020 gitu ya, saya mengurus persiapan, saya mengurus semua dokumen gitu ya, kelengkapannya, udah persiapan kembali itu di bulan Februari 2020. Kalau saya ndak salah ingat itu 28 Februari saya mau balik ke Cina. Tapi gitu ya, sekitar tanggal 15 Februari itu dapat info dari sekolah bahwa di Cina outbreaks corona yang berasal dari Wuhan. Nah, dari informasi itu pihak sekolah menyampaikan untuk mahasiswa yang saat ini berada di luar Cina untuk stay di negara masing-masing. Dilarang untuk kembali dulu ke Cina karena kondisi di Cina sedang tidak baik-baik saja. Oke, terus saya sambil nunggu informasi, di Indonesia Maret kan lockdown Lockdown mulai. juga. Iya, itu. Nah, di Cina sudah mulai dulu lockdown-nya. Kemudian selama lockdown itu perkuliahan karena di tahun pertama untuk mahasiswa doktoral itu Mbak, itu masih ada teori. Heeh, Mhm. sebelum nanti fokus riset masih ada teori, saya selesaikan teori itu Juni, Juli 2020, itu 1 tahun pertama dihitungnya 2 semester selesai. Oke, terus saya masih bingung nih, komunikasi dengan supervisor juga online gitu ya. Kemudian beliau meminta untuk kamu tetap di rumah dulu karena Cina masih tutup.
border-nya masih ditutup, belum diizinkan untuk masuk ke Cina. Oke, saya gitu. Di rumah akhirnya dalam masa transisi itu ya kembali ke garasi dong. Semuanya lockdown, ngajar juga enggak kan, ya akhirnya perlahan-lahan gitu. Tapi tantangannya muncul di situ Mbak Pundi. Nah, tantangannya seperti apa, karena kami, dalam artian saya dan supervisor itu kulturnya berbeda ya, orang Cina dengan orang Indonesia. Dan mohon maaf orang Cina kan bukan native speaker ya, kebetulan kelas saya kelas internasional gitu ya. Jadi komunikasi kami itu sedikit terbata-bata gitu ya. Wah ini gimana? Akhirnya saya ambil sikap untuk ya wis belajar mandiri Mbak Pun. Wah, luar biasa. Belajar mandiri dengan pengarahan dari supervisor yang cukup terbatas gitu ya, sudah sendiri aja gitu. Nah proses itu berjalan 1 semester Mbak Pundi sampai, Desember 2020 masuk ke Januari 2021 belum ada perkembangan nih, Cina masih lockdown nih, juga terkomunikasi dengan supervisor akhirnya terbatas karena di sana juga belum dibuka sekolah, masih diminta untuk belajar sendiri. Akhirnya waduh mulai stres saya, ini gimana mau lanjut apa enggak nih kuliahnya. Terus saya ingat lagi, wah ini sudah diniati berangkat ya apapun yang sudah dimulai harus selesai ya, saya bilang gitu. Wis bertahan meskipun progres kuliah saya itu seperti siput, ya jadi merangkak dengan pelan sekali gitu. Akhirnya ya timik-timik bisa komunikasi dengan supervisor juga online kan Mbak ya, meeting juga online. Meeting itu kami ada 2 mingguan meeting dengan supervisor gitu ya. Kemudian, apa namanya, di tengah perjalanan itu saya kan kebetulan pada saat pandemi pulang dari Cina itu saya tinggal di tempat orang tua saya di Karanganyar, gitu ya. Saya bingung nih, kalau di Karanganyar ini nggak berkembang nih, terus saya kontak ke kampus. "Saya mau balik ke Jogja dong Pak," gitu, "ada tempat tinggal ndak?" Karena sebelum berangkat kuliah itu saya tinggal di rumah dinas, fakultas rumah dinas yayasan gitu ya. Nah, pada saat itu saya pengen cari kontrakan susah juga ternyata. Akhirnya saya kontak ke kampus, ya akhirnya diberikan tempat di Banguntapan. Nah, itu berjalan terus proses pelan sekali itu berjalan saya akhirnya bisa kembali ke Cina November 2023. Bahagia sekali dong saya bisa ketemu dengan pembimbing saya lagi. Ya, kemudian Mbak Pundi, dalam waktu saya kembali ke Cina November 23, kemudian 3 bulan itu saya berproses, saya bisa publish paper saya yang pertama. Itu dengan keterbatasan itu selesai, kemudian lanjut 3 bulan kemudian saya submit paper saya yang kedua. Jadi antara proses yang panjang tadi memang saya, ini gimana caranya ya, saya sedikit menabung pengetahuan untuk menulis paper tadi, dan akhirnya paper kedua sudah publish di bulan Februari kemarin. Gitu Mbak. Ini saya sedang menunggu untuk ujian, S3, begitu. Semoga ujiannya lancar nih Pak Amin Faisal. amin, terima Kemudian, kasih. untuk bagaimana sih Pak sebenarnya perbedaan pendidikan di China dan juga di Indonesia? Walaupun Pak Faisal mungkin merasakannya hanya sebentar Iya, karena terbatas oleh pandemi Covid. iya. Terima kasih. Pertanyaan yang menarik, ya, bagaimana sih sebenarnya cara pendidikan di Indonesia dan di Cina gitu ya? Totally berbeda, Mbak. Saya ceritakan mungkin dari yang level dasar ya, dari SD lah katakanlah. Anak SD di Cina itu mereka semi boarding, semi tinggal di sekolah gitu ya. Anak di Cina SD itu berangkat 6:30 pagi, nanti pulang jam 5 sore, dan itu sistem nasional. Pemerintah regulasinya seperti itu. Mungkin kalau yang non pemerintah berbeda ya, silahkan mungkin kalau teman-teman, nyimak video ini memiliki insight yang berbeda silahkan komen supaya YouTube-nya rame gitu ya. Kalau, di Cina yang kebetulan saya tempat tinggal itu teman-teman, sorry, anak-anak SD itu mulai berangkat sekolah 6:30 pagi, nanti, belajar sampai jam 12 siang, jam 12 siang nanti makan di sekolah, makan gratis dong, MBG dong. Terus kemudian setelah makan mereka diberikan waktu istirahat tidur di sekolah sampai jam 2:30 siang. 2:30 siang mereka nanti sudah dibangunkan kembali untuk beraktivitas, namun tidak untuk aktivitas yang ada di kelas. Mereka akan dilepas untuk bermain di lapangan. Itu mungkin bermain basket ataupun bermain permainan yang lainnya itu sampai jam 4 sore. Ya sekitar 1,5 jam gitu ya. Nah, di jeda waktu itu nanti ada istirahat lagi sebentar, kemudian mereka nanti akan diberikan PR. Nah, di kurun waktu antara 1 jam tadi atau 45 menit mereka akan diberikan PR,
untuk besok, dikerjakan gitu ya, besok bawa ke sekolah gitu sampai jam 5. Nah, ritmenya seperti itu untuk SD. SMP itu berangkat jam 7 pagi masuk sekolah maksudnya, nanti mereka berakhir sekitar jam 7.30 malam. Itu semuanya, gitu di sana. Nah, ritmenya mungkin berbeda ya, tapi yang jelas kewajiban bukan kewajiban, tapi kultur atau budaya di Cina itu jam 12 istirahat, makan, dan tidur di sekolah sampai 2:30. Wajib untuk tidur siang. Itu sampai, jam 8, setengah 9 ya. Kemudian SMA, Mbak, jam 7 sampai setengah 10 malam. Wah. Nah, untuk, apa namanya, school day-nya itu dari Senin sampai Jumat. Kalau tadi SD sampai jam 5, SMP antara jam 8, setengah 9 malam, SMA sampai setengah 10 malam, baru selesai sekolah. Begitu. Kemudian, kalau Mbak Pundi juga, pengguna sosial media TikTok, Pastinya, Pak. oke ya. TikTok, algoritma TikTok yang ada di Indonesia dan di Cina sangat berbeda. Kalau di Indonesia kan goyang apa itu yang dapat uang itu, yang dipimpin sekampung terus sama suruh joget gini-gini loh, Oh, live TikTok ya, Pak? live TikTok. Sedang hype. Tuh kemudian, ada lagi yang jual minyak goreng lewat TikTok ya, itu algoritma TikTok di Indonesia. Kalau di Cina beda, Mbak. Algoritma TikTok yang ada di Cina adalah full tentang edukasi. Bagaimana menciptakan, membangkitkan semangat anak-anak sekolah supaya dia kuat untuk belajar. Makanya kalau sekarang nih, isu-isunya kan, Tiongkok sekarang jadi pengganti negara superpower setelah Amerika Serikat. Ya, kalau saya secara pribadi melihat memang seperti itu, karena effort belajarnya luar biasa, Mbak. Contohkan saya sendiri, Mbak. Belajar di sana katakanlah saya masa datang di kampus gitu ya, ini yang bukan, kelas ya, tapi sudah mulai riset riset di lab gitu ya. Saya datang itu 8:30 pagi gitu ya, mulai buka laptop, baca-baca persiapan gitu ya. Bareng mereka juga teman-teman yang Cina itu sama gitu ya. Mereka itu nanti belajar mulai katakan 8:30 sampai jam 11:30 atau jam 12. Kemudian nanti mereka istirahat. Tidur, Mbak, di lab itu mereka tidur. Sampai 2:30, mulai buka laptop lagi belajar sampai jam 6, setengah 6 sore gitu ya. Nanti mereka makan, terus kemudian jam 7 mulai buka laptop lagi, matikan laptop itu jam 10, setengah 11 malam. Saya mencoba ritme itu, Mbak, hampir pecah, Mbak, kepala saya. Nggak kuat. Saya mulai buka laptop setengah 9 katakannya. Saya jam 10 itu sudah berdiri berapa kali berjalan, duduk, buka lagi gitu ya. Kemudian maksimal, Mbak, saya bisa berpikir di lab bisa jadi paling jam 5 sore. Setelah itu sudah nggak kuat saya. Nah, saya tanya kepada teman saya, "Kok kamu bisa sih belajar sekuat itu?" "Ya, karena kami sudah dibiasakan sejak SD. Makanya kalau kita mau mengejar Tiongkok, ya mulailah mendisiplin anak-anak gitu. Anak-anak seusia sekolah kita disiplinkan untuk kuat belajar." Itu, Mbak Pundi, pengalaman saya tentang edukasi yang ada di Cina. Baik, sangat menarik ya, Pak Faisal. Jadi Iya. antara, kewajiban kita belajar dan juga nanti kita waktu istirahat ataupun Iya, diberikan waktu kebebasan untuk mengekspresikan mungkin emosinya seperti itu. Jadi sangat benar sekali. balance gitu ya, Iya, Pak Faisal iya, iya. dikatakan. Kalau untuk culture shock-nya sendiri, Pak Faisal, selama berada di China ini bagaimana? Culture shock ya, baik mungkin saya mulai dari orang Cina itu kalau, eee, dilihat gitu ya atau interpretasi kita terhadap orang Cina ketika ada di Indonesia adalah orang Cina itu adalah pelit Betul gitu ya, sekali, Pak. pelit terus kemudian mungkin maaf dikatakan kurang bersih atau gimana gitu ya. Tapi Mbak gitu ya, di balik kata pelit tadi ternyata mereka itu menyimpan etos yang kuat. Mereka bukan pelit tapi disiplin gitu ya. Bukan pelit hemat gitu ya, tapi mereka punya satu intuisi kesuksesan ketika mereka disiplin. Makanya benar-benar kalau misalnya nih, kita mau mengadakan project atau melakukan riset di suatu daerah. Ya udah mereka menghitung kira-kira dalam satu hari ini makan 3 kali gitu ya. Operasional sekian sekian gitu ya. Itu mereka sangat tepati. Berbeda dengan, budaya kita misalnya jam ngaret itu masih ada kan. Kalau di Cina itu hampir nggak ada, Mbak. Profesor saya ngajar atau mungkin dosen-dosen yang ada di sana ketika saya masih mengikuti materi di kelas, jadwal jam 7 mereka jam 7 kurang 10 sudah di kelas, Mbak Pundi. Sudah ngecek, menyiapkan materi, apakah proyektor ini bekerja dengan proper,
apakah di ruang itu AC-nya nyala dengan baik gitu. Nah, saya mencoba menerapkan itu, Mbak. Jadi sebelum jam mulai kuliah saya sudah ada di lokasi. Dan untuk kompensasinya misalnya kan biasanya sama dengan kita sih, 2 jam pelajaran itu sekitar di 100 menit ya. Itu nanti di tengah jeda di tengah jam perkuliahan ada jeda, Mbak, 10 menit. Nah, silakan ada kosong 10 menit, ada istirahat 10 menit, kalian minum atau ke toilet, gitu. Kalau kita kan kadang, maaf ya saya belum bisa sedisiplin itu, kadang datang kuliah masih agak terlambat, masih sudah nunggu, nanti berakhirnya kuliah juga belum jam waktunya sudah keluar gitu ya. Saya mencoba untuk mendisiplinkan itu. Itu salah satu culture shock yang saya alami. Kemudian orang Cina itu kalau dilihat atau dibayangkan adalah orangnya itu, nggak mau antri, buru-buru. Oh tidak, itu mungkin Cina 10 tahun yang lalu. Tapi saat ini mereka cukup tertib gitu ya. Karena saya dengar dari teman saya mereka, masyarakat Cina ini, berusaha keras untuk memperbaiki diri mereka gitu ya. Nah, salah satu culture shock yang saya alami itu, Mbak, mereka ternyata gigih sekali terhadap, aturan untuk ditegakkan, itu Mbak Pundi. Baik, luar biasa sekali memang pengalaman Pak Faisal ini. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, saran untuk teman-teman mahasiswa perikanan yang ingin melanjutkan studinya S2, S3 Oke, maupun ingin belajar di luar negeri, Pak. baik. Oke, mungkin pesan pendek dari saya ya, teman-teman perikanan khususnya ya, silahkan untuk mengembangkan potensi yang ada di diri kalian masing-masing gitu ya. Terutama misalnya kalau kebetulan kita di bidang perikanan ya, eee, ayo tengoklah dunia luar gitu ya. Perikanan di luar itu lebih maju, luar biasa. Saya tidak mengecilkan bahwasannya yang ada di negara kita ini kurang maju gitu, kita juga punya potensi tersendiri. Namun ayo silahkanlah kalau, kalian mau membuka mata gitu ya, kesempatan pengalaman yang di luar negeri itu luar biasa. Sebenarnya sederhana kok kalian kalau minat untuk ke luar negeri itu otomatis, sebagai informasi kuliahnya gratis gitu ya, kemudian dapat uang saku bulanan, tempat tinggal gratis gitu ya. Nah, saya harap gitu ya teman-teman bisa membuka diri, mempersiapkan semuanya, kalau secara sederhana disampaikan bahwasanya kalau mau keluar negeri ya syarat utamanya perbaiki bahasa Inggris kalian gitu ya. Kemudian banyak membaca tentang ataupun yang terkait dengan keilmuan yang kalian minati. Kalau di perikanan ya silahkan menggeluti apa itu. Banyak sekali teknologi yang terkait dengan perikanan yang bisa kita kembangkan dan banyak hal yang kita bisa serap dari luar negeri. Itu Mbak Pundi. Baik, terima kasih Pak Faisal. Terima kasih banyak atas waktu dan juga ceritanya yang sangat luar biasa. Semoga nanti ceritanya dapat menginspirasi teman-teman yang ada di podcast. Kemudian juga nanti untuk terus semangat belajarnya karena dunia luar itu tidak semenakutkan itu. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman ini, Betul gitu. sekali. Mungkin untuk teman-teman yang ingin tahu informasi terkait seputar perikanan dan juga kelautan, jangan lupa untuk subscribe dan juga like di media perikanan UGM gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Pak Faisal, terima kasih atas waktunya. Ya, Mungkin penutup? oke. Teman-teman, tetap semangat jika kalian tertarik untuk, kuliah ke luar negeri, salah satunya di Tiongkok, saya bisa memberikan rekomendasi karena, apa namanya, college tempat saya itu masih menerima mahasiswa dari Indonesia. Jadi sangat menarik jika kalian tertarik, komen di bawah biar nanti disambungkan oleh tim media. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di episode Fisheries Talk podcast selanjutnya.